Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu KD 3.2. Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. KD 4.2 melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tertulis. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Pada gambar ada Bapak Presiden Joko Widodo. Ada di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada bapak-bapak juga ibu-ibu memegang alat pengeras suara atau perekam suara. Dan di sini ada orang yang memegang kamera. Nah, ya. Wartawan. Nah, mereka ini wartawan ya, anak-anak ya. Wartawan merupakan jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita. Nah, beritanya dimuat di mana? Biasanya berita dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Wartawan tersebut disebut juga juru warta. Wartawan biasanya ditemani oleh kameramen ya atau juru kamera. Nah, saat melakukan peliputan, wartawan biasanya membawa alat perekam dan alat pengeras suara. Sedangkan juru kamera membawa kamera yang digunakan untuk merekam informasi dari narasumber. Nah, jadi di gambar tersebut Bapak Joko Widodo berperan sebagai narasumber atau orang yang memberikan informasi. Sedangkan orang yang memegang mikrofon atau pengeras suara atau perekam suara itu dinamakan pewawancara. Ya, yang berprofesi sebagai wartawan. Nah, orang yang memegang kamera ini disebut kameramen atau orang yang merekam informasi dari narasumber. Nah, adapun tahapan wartawan dalam mencari informasi. Ada 3 tahap ya. Yang pertama, sebelum wawancara. Nah, sebelum wawancara, wartawan ini yang pertama harus menghubungi narasumber dan membuat agenda pertemuan untuk wawancara. Yang kedua, wartawan membuat daftar pertanyaan sesuai dengan tema. Jadi seperti anak-anak kemarin sudah mencoba membuat daftar pertanyaan. Nah, begitu juga wartawan sebelum ia melaksanakan wawancara, wartawan tersebut membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga yaitu juru kamera. Juru kamera menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Nah, tahap yang kedua yaitu saat wawancara. Nah, saat wawancara apa sih yang dilakukan oleh wartawan? Yang pertama ya, langkah pertama yang dilakukan wartawan saat wawancara yaitu memperkenalkan diri sekaligus mengemukakan maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua, mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya. Nah, ingat, pada saat mengajukan pertanyaan, itu harus dilakukan secara jelas, teratur, dan ingat, harus santun. Yang ketiga, langkah yang ketiga saat wawancara, wartawan mencatat semua informasi yang diberikan oleh narasumber. Nah, saat wartawan mengakhiri wawancara, harus meninggalkan kesan yang baik dan mengucapkan terima kasih. Yang keempat, ya, langkah yang keempat yang dilakukan wartawan
saat wawancara, yaitu juru kamera merekam gambar narasumber untuk didokumentasi atau untuk dokumentasi. Tahap yang ketiga dalam mencari informasi ya, setelah wawancara. Setelah selesai wawancara nih, apa sih yang dilakukan oleh wartawan? Nah, setelah selesai, yang pertama wartawan itu merangkum informasi yang diberikan oleh narasumber dalam bentuk tulisan. Jadi nih, pada saat wawancara, wartawan selain merekam menggunakan eh, alat perekam suara atau tadi ya kamera untuk alat perekam gambarnya dan juga suaranya, wartawan juga biasanya menulis. Nah, setelah selesai wartawan wawancara, nah wartawan ini melakukan kegiatan merangkum berita yang diberikan atau merangkum informasi yang diberikan oleh narasumber dalam bentuk tulisan. Nah, rangkuman dan kesimpulan tersebut berupa berita atau artikel yang akan diterbitkan oleh media seperti koran atau majalah. Nah, setelah wawancara wartawan, saat membuat berita, wartawan harus menulis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh narasumber dan menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Itu ya anak-anak, eh, tiga tahapan wartawan dalam mencari informasi. Di pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah membuat daftar pertanyaan. Ya, kemarin tugasnya membuat daftar pertanyaan. Nah, di pertemuan ke-6 ini, anak-anak tugasnya yaitu lakukan wawancara kepada orang tua di rumah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah anak-anak buat di pertemuan 5. Nah, karena saat ini sedang masa pandemi, jadi anak-anak latihan wawancaranya dengan orang tua. Ingat ya, pakai daftar pertanyaan atau menggunakan daftar pertanyaan yang sudah anak-anak buat di pertemuan 5. Jadi anak-anak tidak perlu lagi membuat daftar pertanyaan. Nah, setelah anak-anak melakukan wawancara dengan orang tua, anak-anak isi kolom eh, laporannya ya. Buatlah laporan hasil wawancara seperti tabel berikut. Nanti anak-anak tuliskan tema wawancara. Temanya masih tema eh, di pertemuan 5 ya anak-anak ya. Nama narasumber, misalnya nama ayah, nama ibu, nama pewawancara. Nah, di sini pewawancaranya berarti anak-anak sendiri ya. Nah, misalnya anak-anak memiliki 5 daftar pertanyaan, berarti tulis 5 daftar pertanyaan di kolom tersebut. Nah, kalau misalnya ada 8 daftar pertanyaan atau 10 daftar pertanyaan, anak-anak tambahkan lagi kolom ke bawah. Karena di pertemuan sebelumnya, Ibu lihat ada yang sampai 10 daftar pertanyaan ya. Silakan tambahkan kolomnya di bawah. Oke, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Apabila keluar rumah, tetap menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, rajin-rajin cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.